محمدا رسول الله ويقيني. Sahabat muslim, berbakti kepada orang tua, terutama ibu, merupakan kewajiban kita. Di dalam ajaran agama kita, jika anak durhaka kepada ibunya, pasti akan dikenakan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, ibu adalah orang yang paling wajib kita hormati. Ialah wanita yang melahirkan kita dengan nyawa yang dipertaruhkannya. Namun ada saja terkadang anak yang lupa akan hal ini. Mereka tega meneteskan air mata ibunya. Mereka tega menyakiti hati ibunya. Lantas akibat apa yang akan diterima bagi mereka? Mari simak ulasannya. Dalam ajaran agama Islam, kita benar-benar sangat ditekankan untuk menghormati dan berbakti kepada wanita yang melahirkan kita. Perintah untuk berbakti kepada wanita mulia ini disebutkan hingga 3 kali sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh kerugian yang besar bagi seorang anak apabila tidak memuliakan ibunya. Padahal seluruh pengorbanan ibu tidak akan pernah bisa digantikan oleh hal apapun. Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 macam dosa yang akan menyia-nyiakan segala amal-amal lainnya, yaitu syirik atau mempersekutukan Allah, durhaka kepada ayah ibu, dan lari dari medan perang. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini dijelaskan bahwa amal ibadah seseorang akan menjadi sia-sia apabila orang tersebut melakukan 3 hal yang diantaranya adalah durhaka kepada ayah dan ibunya. Selain itu, mereka juga akan dipercepat azabnya atau bencana di alam dunianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkehendak untuk menunda azab akibat dosa-dosa hambanya sampai hari kiamat. Namun, tak untuk anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah akan mempercepat azabnya ketika di dunia sebelum ia meninggal. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal kebajikan yang disegerakan balasannya di dunia adalah berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Sedangkan kejahatan yang disegerakan siksaannya adalah berzina, durhaka kepada kedua orang tua, dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangatlah nyata. Berapa banyak anak yang sengsara hidupnya, jatuh miskin tiba-tiba, dan ditimpa berbagai penyakit dunia. Inilah di antara akibat jika tak menghormati kedua orang tuanya, terlebih kepada ibunya. Tersiksa di dunia dan neraka pula tempat kembalinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 3 macam dosa yang diharamkan Allah bagi yang melakukannya untuk masuk surga, yaitu orang yang selalu mabuk-mabukan atau minum khamar, orang yang mendurhakai ibu dan ayahnya, dan germo, orang yang membiarkan istrinya melacur, atau orang yang sengaja memelihara pelacur. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyampaikan sabda dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, 4 macam orang yang selayaknya Allah tidak memasukkan mereka ke surga dan tidak akan memberi pada mereka nikmat surga, yaitu orang yang selalu meminum khamar, pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim tanpa hak, dan orang yang durhaka kepada ayah atau ibunya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Walaupun seseorang taat beragama, apabila durhaka kepada orang tuanya, sekecil apapun kesalahannya, maka ia akan terhalang masuk surga. Jangankan untuk masuk ke dalam surga, mencium wanginya surga pun tak diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis, sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, dan demi Allah,
tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Ingatlah, kita lahir dari rahimnya, kita dibesarkan dengan tangannya dan dijaga pula dengan kasih sayangnya. Pantaskah kita membalasnya dengan tetesan air matanya? Kesuksesan yang kita raih di dunia maupun di akhirat juga ada campur tangan dari ibu kita karena doa-doa yang selalu ia langitkan. Doa seorang ibu adalah doa yang paling mustajab dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu doa yang baik ataupun doa yang buruk. Doa orang tua adalah yang mustajab dan tidak diragukan lagi akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian atau safar, dan doa orang yang teraniaya atau dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pula pada murkanya orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, sebaiknya jagalah hubungan baik dengan orang tua agar azab dunia dan akhirat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salah satu kunci kesuksesan dunia akhirat bagi muslim adalah doa dan restu orang tua. Islam menyuruh kita untuk berbakti kepada mereka agar kita mendapatkan ridho Allah dan kebahagiaan dunia akhirat. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.